Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Kusmani Tias, NIM T20197092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sejarah ilmu fikih. Baik, sebelum kita beranjak ke sejarah perkembangan fikih, perlu kita ketahui dulu apa itu fikih. Fikih adalah mengetahui atau mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan, seperti yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, jadi sumber-sumber dalam ilmu fikih kita menggunakan beberapa sumber-sumber. Yang pertama itu dari Al-Quran. Di Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman umat manusia. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? As-Sunnah itu adalah penuturan oleh Nabi Muhammad yang diikuti entah itu baik itu perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan untuk mengumpulkan hukum syara melalui dalil-dalil yang rinci dengan metode tertentu. Biasanya dilakukan oleh para sahabat. Jadi setelah melakukan fungsi dari pertama itu tetap berdasar atau berlandaskan kepada dalil Al-Quran. Nah, untuk sunnah itu apa fungsi sunnah? Sunnah itu berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran tersebut. Langsung saja kita membahas tentang sejarah perkembangan ilmu fikih itu. Yang pertama adalah fase pertumbuhan. Yang kedua perkembangan, fase formulasi atau sistematisasi. Yang keempat fase kemunduran. Yang terakhir masa kebangkitan sampai saat ini. Yang pertama fase pertumbuhan. Fase ini terjadi pada zaman Nabi. Fase zaman Nabi ini dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Fase ini terjadi secara singkat, tidak pengaruh terhadap perkembangan ilmu fikih yang sangat besar. Pada masa ini ilmu fikih tersebut belum dibukukan, tidak sedetail yang sekarang. Fikih dijelaskan, rukun dan syaratnya juga tidak sedetail pada masa sekarang. Pada masa Rasulullah, sahabat belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah ini terjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode yang pertama yaitu periode Mekah. Periode Mekah ini belum nampak embrio usul fikih tersebut. Nah, pada periode Mekah ini diarahkan untuk memperbaiki akidah terlebih dahulu, karena ayat-ayat yang turun berkisar masalah akidah. Akidah yang baik inilah yang menjadi pondasi dalam hidup manusia. Dapat kita pahami bahwa Rasulullah SAW pada masa itu memulai dakwahnya dengan mengubah keyakinan masyarakat musyrik menjadi masyarakat yang berakidah tauhid, membersihkan hati serta menghiasi diri dengan al-akhlakul karimah. Sampai masa ini selesai pada Nabi hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, disitulah mulai usul fikih timbul, karena timbullah persoalan-persoalan terkait masalah fikih. Jadi pada masa Madinah inilah mulai nampak mengenai usul fikih. Jadi diisyaratkan hukum yang meliputi keseluruhan bidang ilmu fikih, karena ayat yang turun mengatur tentang hukum dan syariat Islam. Sumber hukum yang digunakan pada masa Rasulullah ini, yang pertama adalah berlandaskan kepada Al-Quran. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah ini berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi memperinci apa yang ada di dalam memperinci hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga ijtihad pada masa Rasulullah. Ijtihad ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk melakukan ijtihad. Tetapi pada masa ini tidak seluas zaman setelahnya Rasulullah, hanya saja seperti pengenalan untuk ijtihad tersebut. Yang kedua yaitu fase perkembangan. Fase perkembangan ini bisa dikatakan sebagai masa sahabat, periode sahabat. Bisa juga disebut sebagai masa persiapan pembentukan fikih. Periode sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah sampai akhir abad pertama Hijriah.
Dunia Islam sudah meluas sehingga berakibat timbulnya masalah-masalah baru. Oleh karena itu, para sahabat dalam periode ini di bidang hukum ditandingkan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya. Sahabat berpencar sesuai pada penyebaran Islam pada waktu itu, pada setiap sahabat sendiri. Banyak problem hukum kepada mereka dan kemudian dijawab berdasarkan apa yang diingat dan beristimbat. Istimbat itu apa? Kesimpulan hukum yang dibuat sesuai situasi dan kondisi di mana mereka tinggal. Ketika tidak dijumpai dalil, ketika sudah dicari dalam dalil kok tidak menjumpai, mereka berusaha untuk mencari alasan hukum yang dulu dijadikan pijakan oleh Rasulullah dan menerapkannya pada kondisi yang sama yang mereka hadapi. Itu dalam masa sahabat. Sumber hukum pada masa sahabat itu tetap berlandaskan kepada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan mulai dengan ijtihad sahabat. Jadi di sini sudah mulai melakukan ijtihad, banyak melakukan ijtihad. Cara berijtihad pada sahabat adalah pertama-tama dicari nasnya di dalam Al-Quran. Apabila tidak ada, dicari dalam hadis. Apabila tidak ditemukan, baru berijtihad dengan musyawarah di antara para sahabat. Disebut juga ijtima' jama'i. Apabila mereka bersepakat, terjadilah ijma' sahabat. Keputusan musyawarah ini kemudian menjadi pegangan seluruh umat secara formal. Selanjutnya adalah fase formulasi dan sistematisasi. Periode ini berlangsung sekitar 250 tahun, dimulai dari awal abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Fase formulasi ini bisa dikatakan sebagai masa para tabi'in. Para tabi'in. Kebanyakan para tabi'in menghukumi berdasarkan apa yang dilakukan sahabat. Jadi dia itu mencontoh kepada sahabat, ijtihad sahabat, menghafal hadis-hadis dan penetapan hukum dari Rasulullah SAW. Muncullah beberapa madhab pada masa itu, sesuai daerah di mana tabi'in itu tinggal. Pendapat yang sudah menjadi kesepakatan dipegang dengan kuat, sementara yang masih dipertentangkan dipilihlah pendapat yang terkuat. Jika tidak ada, maka mereka mengurangi masalah-masalah hukum tersebut, sehingga menemukan sinyal dan makna implisit yang mengarah kepada jawaban hukum tersebut. Pada masa itu juga mulai melakukan ijtihad sahabat. Selanjutnya, fase yang keempat adalah fase kemunduran atau stagnasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran pada masa itu. Yang pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama, di bidang politik. Terpecahnya dunia Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang saling berebut kekuasaan, saling memfitnah dan berperang sesama muslim. Yang kedua, dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggapnya sebagai sesuatu yang mutlak benar, menyebabkan orang tidak mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut. Jadi mereka hanya terima jadi saja, tidak difikir ulang. Dengan banyaknya kitab-kitab fikih, para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Klasifikasi mujtahid. Kerja pada masa ini masih sekitar khas ijtihad pada para imam mujtahid sebelumnya. Kadang juga mengumpulkan pendapat-pendapat yang ada dalam satu madhab dan memisahkannya antara pendapat yang kuat dan yang kurang kuat. Atas dasar ini kemudian timbul beberapa istilah mujtahid, yaitu mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid fi al-madhab, mujtahid fi al-masail, ahli tahrij, dan di samping itu juga dapat ditinjau karena mujtahid yang mempunyai kemampuan dalam membentuk hukum dengan metodenya yang mandiri. Yang kedua, mujtahid yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam batas-batas metode ijtihad imam mazhabnya. Mujtahid yang hanya berijtihad dalam hal-hal yang belum diijtihadi oleh imam mazhabnya. Itu merupakan beberapa faktor yang menjadi faktor kemunduran pada masa tersebut. Sumber hukum Islam pada masa ini tetap. Yang pertama tetap Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Fase yang terakhir adalah fase kebangkitan. Ada beberapa tanda kemajuan di dalam fase kebangkitan tersebut. Ini bisa dikatakan periode perkembangan atau pembangunan kembali. Tanda-tanda kemajuan dalam bidang perundang-undangan.
Periode ini dimulai dengan masa berlakunya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu kitab undang-undang hukum perdana Islam pemerintah Turki Utsmani. Di dalam bidang pendidikan, di perguruan-perguruan tinggi agama di Mesir, Pakistan maupun di Indonesia, dalam memahami fikih tidak hanya dipelajari satu madhab tertentu, tapi ada beberapa madhab. Sekitar tahun 1900-an di Indonesia diperkenalkan pula mata kuliah fikih, siyasah, dan fakultas syariah yang banyak berorientasi kepada kemaslahatan dalam penerapan hukum. Penilaian dunia internasional terhadap syariah Islam. Pada bulan Agustus tahun 1900-an diadakan sidang konferensi perbandingan hukum internasional yang menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, hukum Islam sebagai salah satu sumber perundang-undangan umum. Yang kedua, hukum Islam berdiri sendiri, tidak mengambil dari hukum Romawi. Yang ketiga, hukum Islam adalah hukum yang hidup dan dapat berkembang. Jadi itu adalah beberapa tanda-tanda kebangkitan yang terjadi pada masa kebangkitan dan itu digunakan sampai sekarang. Selanjutnya adalah pengertian tentang madhab. Apa itu madhab? Madhab adalah kelompok atau faham dalam fikih yang berhubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam. Bermadhab berarti mengikuti hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan hukum Islam. Madhab bermula dari pendapat individu, seorang ulama yang kemudian diikuti oleh banyak orang dan berakumulasi menjadi keyakinan kelompok. Hukum bermadhab. Jadi di sini madhab bermula dari pendapat individu seorang ulama tersebut. Jadi kita seperti mengikuti oleh seorang ulama tersebut. Madhab ada dua, bermadhab fil akwal, yaitu mengikuti segala pendapat dari seorang ulama. Kategori ini sama dengan taklid. Yang kedua, bermadhab fil manhaj, yaitu mengikuti seorang ulama dalam hal metode ijtihadnya, bukan sekedar mengikuti pendapat saja. Kategori ini sama dengan ittiba. Sejarah dari madhab itu sendiri. Pada masa sahabat, telah terbentuk pusat-pusat intelektual seperti Hijaz, Irak, dan Syria. Di setiap kota tersebut terdapat sahabat yang menjadi pemuka dan diikuti pendapatnya. Di Hijaz terdapat Umar, Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Di Irak terdapat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Di Syria terdapat Umar bin Abdul Aziz. Pendapat para sahabat tersebut kemudian diikuti oleh para tabi'in di kota-kota tersebut, sehingga muncullah ciri-ciri khusus di setiap kota. Hal ini melahirkan munculnya madrasah al-hadis dan madrasah al-rai. Perkembangan madhab itu sendiri. Madhab yang pertama muncul abad kedua Hijriah, yaitu madhab lokal. Terdiri dari madhab Hijazi, yaitu yang meliputi kota Mekah dan Madinah. Yang kedua madhab Iraki, yang meliputi kota Kufah dan Basrah. Dan madhab Syam, yaitu terdapat di Syria. Madhab lokal ini memiliki ciri unsur lokal sangat mempengaruhi dalam setiap fatwa yang muncul. Yang kedua, munculnya kebebasan pendapat dalam fikih. Yang ketiga, sunnah diartikan dengan adat istiadat masyarakat, sedangkan ijma' merupakan kesepakatan ulama setempat. Madhab yang kedua muncul pada abad ketiga Hijriah adalah madhab individu. Madhab ini mendasarkan ajarannya pada pendapat perorangan. Madhab tersebut adalah madhab Hanafi, berkembang di Turki dan Pakistan, madhab Maliki berkembang di Afrika Utara, madhab Syafi'i berkembang di Asia Tenggara, madhab Hambali berkembang di Saudi Arabia. Dasar pelaksanaan madhab ini adalah ketaatan kepada iman. Selanjutnya, mengapa Indonesia lebih mayoritas menganut madhab Imam Syafi'i? Karena pendakwah yang menyebarkan Islam ke Indonesia pertama kali adalah mereka yang bermadhab Imam Syafi'i. Bila merujuk pada teori bahwa pendakwah Islam tersebut adalah keturunan Rasulullah yang nasabnya bermuara ke Imam Al-Muhajir, Abdullah bin Nuh mengatakan salah satu alasan mengapa madhab Syafi'i menjadi pilihannya karena kecintaan tokoh kelahiran Gaza tersebut kepada Ahlul Bait. Keputusan untuk tetap berada di madhab Syafi'i dengan disertai sikap kritis sebagai mujtahid bertahan hingga keturunan berikutnya. Jadi, tidak disalahkan
mayoritas penganut agama Islam di Indonesia itu lebih menganut kepada madhab Syafi'i. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.